Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong melaksanakan kegiatan penanaman pohon mangrove di kantor Bandar Udara Kelas 1 Domine Edward Osok Sorong. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang menggelar latihan penanggulangan bencana alam tahun 2021 di Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Atas dukungan dari rakyat, para TNI akan jauh lebih hebat. Atas kepercayaan dari rakyat, TNI jadi lebih profesional. Atas semua yang rakyat berikan pun, mampu menjadikan TNI siap untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke-76, bersatu, Berjuang, kita pasti menang. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva Dan saya Safira kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa 5 Oktober 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Ya netizen, kita awali pagi hari ini dengan informasi pertama. Dalam rangka memperingati Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-76, TNI Angkatan Laut melaksanakan berbagai macam kegiatan. Salah satunya di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, yaitu melaksanakan kegiatan penanaman pohon mangrove sebanyak 2.500 pohon. kegiatan ini dilaksanakan di kantor Bandar Udara Sorong dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong bekerja sama dengan Bandara Udara Kelas 1 Domine Edward Osok Sorong dan Airnav melaksanakan kegiatan penanaman pohon mangrove di kantor Bandar Udara Kelas 1 Domine Edward Osok Sorong. Acara ini diawali dengan apel bersama, dilanjutkan dengan penyematan rompi dan penyerahan pohon mangrove secara simbolis oleh dan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani, Kepala Bandara DEO Sorong, Bapak Cece Tarya dan General Manager EF Octavian, kepada masyarakat maritim dan Babin Potmar Lantamal 14 Sorong. Kegiatan penanaman pohon mangrove sebanyak 2.500 pohon ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI ke-76 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2021. Selain itu, penanaman pohon mangrove ini diharapkan akan mengurangi abrasi di sekitar Bandara Domine Edward Osok Sorong. Ya. Sini. Gak punya mak. Namanya mak. Yang kesini malah kesana yang banyak. Informasi selanjutnya masih dari Sorong, Papua Barat, di mana Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa khitanan massal. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Markas Komando Lantamal 14 Sorong, Papua Barat. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong bekerja sama dengan Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kota Sorong menyelenggarakan bakti sosial khitanan massal di Gedung Serbaguna Markas Komando Lantamal 14 Sorong, Papua Barat. Saat meninjau kegiatan ini, dan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani mengatakan bahwa bakti sosial khitanan massal ini dalam rangka menyongsong Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut yang jatuh pada tanggal 9 Oktober 2021. Kegiatan ini diikuti sebanyak 110 peserta khitan yang terdiri dari KKSS, Pondok Pesantren Emeyodere, SD Al-Jihad dan masyarakat maritim dengan melibatkan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Lantamal 14, Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Utoyo dan Denkesya Korem 181. Seperti yang kita ketahui, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan. Walaupun demikian, TNI Angkatan Laut tetap totalitas mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19.
Salah satunya seperti di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak menyelenggarakan serbuan vaksinasi maritim di sekitar markas Komando Lantamal 12 Pontianak. Kapan saja masyarakat membutuhkan bantuan TNI Angkatan Laut, prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak selalu siap membantu, terutama untuk mendapatkan vaksinasi maritim. Lantamal 12 Pontianak selalu konsisten mendukung serbuan vaksinasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, di mana kali ini diselenggarakan di sekitar markas Komando Lantamal 12 Wajok, Kabupaten Mempawah. Dan Lantamal 12 Pontianak, Brigjen TNI Marinir Andi Rukman mengatakan, serbuan vaksinasi ini sebagai bentuk kepedulian Lantamal 12 terhadap masyarakat maritim yang berada di sekitar Mako Lantamal 12 Pontianak. Informasi selanjutnya dari Akademi Angkatan Laut. Guna melatih kesiapan dan kemampuan prajurit dalam menghadapi bahaya, Akademi Angkatan Laut melaksanakan latihan peran penanganan bahaya kebakaran di Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Latihan peran kebakaran di depan gedung wangi-wangi. Seluruh anggota aksi penanggulangan. Guna melatih kesiapan dan naluri tempur prajurit dalam menghadapi bahaya kebakaran, Akademi Angkatan Laut melaksanakan latihan peran penanganan bahaya kebakaran yang dipimpin oleh Komandan Detasemen Markas AAL, Letkol Marinir Rajiman, di AAL Bumi Moro, Surabaya. Latihan yang juga disaksikan oleh Gubernur AAL, Maijen TNI Marinir Nur Almansyah, dan pejabat utama AAL ini merupakan agenda latihan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dalam menjaga kemampuan satuan dan individu personel AAL dalam menangani bahaya kebakaran yang kapan saja bisa terjadi. Dengan tujuan untuk menguji kesiapan dan kemampuan setiap prajurit individu maupun kelompok dalam menempati pos tempur masing-masing, latihan ini sebelumnya telah diberikan teori tentang pencegahan kebakaran listrik dan cara pemadamannya, penanggulangan kebakaran akibat arus pendek, dan petunjuk bila terjadi kebakaran dan hambatan unit PMK. Dari Surabaya kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang menggelar latihan penggalangan bencana alam di Mako Lantamal 7 Kupang. Latihan penanggulangan bencana Lantamal 7 tahun 2021. Siap dimulai. Ikuti pemeriksaan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang menggelar latihan penanggulangan bencana alam tahun 2021 di Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang diikuti oleh personel Lantamal 7, Marinir Yon Marhanlan 7, Polri, Pemda, dan masyarakat sekitar. Kegiatan simulasi latihan penanggulangan bencana ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan diri, kesiapsiagaan, kewaspadaan, sikap tanggap serta menyelamatkan diri dari resiko ancaman bencana alam, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir. Pada latihan ini, para peserta latihan sebelumnya menerima materi simulasi tentang gempa bumi dan dilanjutkan dengan tactical floor game. Simulasi dilaksanakan di Mako Lantamal 7 Kupang dan pertigaan jalur 40, diawali dengan pengumuman dari BMKG bahwa telah terjadi gempa bumi di laut dan pusat gempa bumi berada di sekitar kota Kupang. Diharapkan dengan adanya simulasi latihan penanggulangan bencana ini, seluruh unsur yang terlibat dapat memahami langkah evakuasi mandiri dalam pengurangan resiko bencana alam. Guna mendapatkan prajurit yang berkualitas, unggul, dan profesional sesuai dengan kuantitas yang dibutuhkan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta memimpin secara langsung sidang pantuhir daerah, calon Bintara dan calon Tamtama gelombang 2 tahun 2021 di Mako Lantamal 3 Jakarta. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta,
Brigjen TNI Marinir Umar Faruk memimpin sidang panitia penentuan akhir daerah calon Bintara dan calon Tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun 2021 Panda Jakarta yang berlangsung di Markas Komando Lantamal 3 Jakarta Utara. Sebanyak 760 orang yang terdiri dari 491 caba pria dan 89 orang caba wanita serta 180 orang catam yang berasal dari berbagai daerah di seluruh wilayah Lantamal 3 telah melewati seluruh tahapan pemeriksaan awal dengan ketat dan teliti yang dilaksanakan secara objektif dan transparan yang selanjutnya akan diberangkatkan untuk mengikuti seleksi pusat. Kamu berapa tinggimu? Siap, 166. 166. Orang tuamu? Siap, orang tua, ayah, buruh. Buruh. Ibu rumah tangga. Oh, berapa kali daftar? Siap, 6 kali. 6 kali mendaftar. Siap. Komandan Lantamal 3 Jakarta mengatakan, penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut merupakan suatu upaya untuk mendapatkan prajurit yang berkualitas, unggul, dan profesional, sesuai dengan kuantitas yang dibutuhkan oleh organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Laut. Dari Kota Baru, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru menyambut kedatangan Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II Di Dermaga Pelelangan Ikan Kabupaten Kota Baru, berikut informasinya. Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru menyambut kedatangan Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II yang sandar di dermaga tempat pelelangan ikan Kabupaten Kota Baru. Kedatangan Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II ini dalam rangka memberikan pelayanan pengobatan secara gratis di Kabupaten Kota Baru. Kapal RS Apung Nusa Waluya II merupakan rumah sakit terapung dari kapal tongkang dengan fasilitas 61 ruangan meliputi ruang tunggu, ruang USG, ruang bersalin, ruang objin, ruang operasi, poli gigi, poli mata, poli anak, laboratorium, apotek, ruang rawat inap, dan ruang radiologi. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva Dan saya Safira, beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju. Jales Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.